Halo teman-teman sekalian, apa kabar di rumah? Selalu sehat ya. Kali ini di topik session bercerita itu saya akan bercerita tentang profesi saya sebagai agent properti. Nah, orang melihat agent properti itu adalah profesi yang biasa-biasa saja. Ternyata dulu sama, saya juga pemikiran bahwa agent properti itu adalah profesi yang biasa-biasa saja. Tapi begitu saya masuk ke dalam industri agent properti, ternyata menjadi agent properti itu adalah sebuah pekerjaan yang sangat mengasihkan. Boleh saya bilang, saya bekerja tapi tidak bekerja. Saking enaknya tuh pekerjaan. Ada teman saya berapa minggu lalu WA ke saya, Bang Asar, saya pengen nih masuk ke bidang properti jadi agent properti. Gimana caranya? Saya bilang untuk masuk di agent properti itu pekerjaan itu adalah pekerjaan yang paling mudah, paling gampang, paling enak, duitnya paling banyak. Caranya gampang banget. Kalian bisa melakukan by doing yourself dengan menjadi agent independen atau menjadi ikut kepada agent properti. Agent properti yang ada di Indonesia sekarang ini banyak banget ya. Ada yang namanya Rewide, ada yang namanya Century 21, ada yang namanya Era, dan bervariasi. Nah, plus minusnya itu memang banyak. Untuk agent properti independen, kalian plusnya itu adalah kalian mendapatkan benefit full income. Rata-rata untuk income seorang agent properti itu adalah fee-nya itu sekitar 2% sampai dengan 3%. Nah, rata-rata untuk agent independen itu mengambil margin itu sekitar 2%. Kebayang ya kalau kalian melakukan investasi transaksi 1 miliar dikali 22% itu udah benefitnya itu ada sekitar 20 juta. Itu untuk fee transaksi. Nah, untuk seperti profesi saya itu di agent property kita dibagi dua. Jadi misalnya komisi saya ada 30 juta. Jadi saya bagi dulu nih. Setengahnya buat kantor 15 juta, setengahnya lagi buat agent properti, kepada saya 15 juta. Tapi nggak berhenti di situ teman-teman. Ada lagi bonusnya. Biasanya kita dapat bonus itu dari notaris. Setiap kita transaksi di notaris itu kita mendapatkan benefit dari notaris. Kalau rate di notaris itu beda-beda. Tiap notaris itu beda-beda. Saya dulu pernah melakukan transaksi di bawah 1 miliar, saya dikasih fee itu sampai 2,5 juta. Terus ada lagi yang ketiga. Yang ketiga itu adalah bonus KPR. Nah, bonus KPR itu adalah khusus untuk yang bekerja sebagai agent properti. Independen nggak bisa, agak susah. Tapi kalau untuk agent properti itu dapat komisi sampai dengan 1%. Jadi kalau kalian deal KPR-nya 1 miliar, di approve 1 miliar oleh bank, kalian mendapatkan kurang lebih komisi 10 juta. Itu hitungan 1 miliar. 3 bulan lalu teman saya closing sampai dengan 20 miliar harganya tuh. Kebayang ya, dia dapat komisi KPR berapa puluh juta. Nah, profesi agent properti ini sebenarnya udah profesi yang lama banget ya. Kalau zaman dulu istilah trennya itu makelar tanah. Makelar tanah itu dilakukan oleh orang-orang yang punya kekuasaan, biasa sama tokoh masyarakat atau pemuka agama, aparat militer, polisi ataupun aparat sipil negara yang berpengaruh. Karena kalau pada umumnya rakyat biasa, orang kantoran biasa susah untuk mendapatkan akses ke penjualan bisnis tanah ini, karena kan regulasinya waktu itu zamannya susah banget, karena kita harus cek berkasnya, nggak gampang, nggak secanggih saat ini. Nah, teman-teman, kalau kalian mau masuk ke agent properti itu jangan baper ya, karena di agent properti itu pekerjaan yang kita nggak boleh baper, nggak boleh bawa perasaan. Terus kita harus siap mental untuk di PHP, pemberi harapan palsu, karena banyak banget ketika kita melakukan iklan, orang tertarik sama iklan kita, bisa tiga terjadi. Bisa terjadi closing, bisa terjadi pemberi harapan palsu, atau yang ketiga itu cuma dia mau mengambil listingan yang kita kerjakan. Jadi listingan kita ini dia cuma mau mengambil jadi listingannya dia. Jadi kalian sebagai siapin mental kalau kalian mau masuk di industri ini. Tapi jangan berkecil hati teman-teman. Saya baru masuk di profesi properti ini sekitar 1 tahun lebih ya. 1 tahun awalnya saya tuh nervous, gugup, khawatir. Pokoknya macam-macam rasa khawatir saya yang tidak pede. Saya hanya pede di angka 500 ke bawah, karena saya berpikir bahwa teman-teman, orang-orang yang saya bisa jualkan rumahnya itu hanya sebatas 500 juta ke bawah. Ternyata salah banget. Justru
transaksi pertama saya yang laku itu adalah di angka 700 juta rupiah. Gede banget kan? Jadi seiring sejalan waktu kalian akan mendapatkan percaya diri, mulai dari jual tanah. Saya terakhir itu terbesar adalah 1,7 miliar laku. Itu listingan saya paling besar. Tapi teman saya di kantor ada yang lebih besar lagi teman-teman. Ada yang closing sampai 23 miliar. Ada yang bisa closing sampai 8 miliar. Bahkan teman saya di kantor ada 2 orang yang komisi based on commissionnya itu adalah dia punya transaksi 550 juta rupiah. Kebayang kan? Itu komisinya dia 500. Jadi kalau dibagi oleh kantor dia setengah, dia kantor setengah, dia dapat komisi bersih sekitar 270 juta setahun. Bagi aja 270. Kurang lebih pendapatan kalian bisa sampai 20 sampai 30 juta sebulan. Tapi untuk dapat posisi di sana perlu effort yang besar, perlu usaha yang sungguh-sungguh. Kalian tidak boleh bermalas-malasan. Strateginya gimana untuk mendapatkan properti yang bagus, yang menarik? Ada beberapa strategi yang bisa kalian lakukan. Yang pertama itu adalah kita mendapatkan, ya, ini belum proses menjual, kita baru mencari unitnya. Itu kalian bisa, pertama itu adalah dengan hunting. Kalian jalan, bisa naik motor, bisa naik bawa kendaraan lah ya. Kalian pilih klaster-klaster yang memang potensial buyer, investasinya bagus, rate-nya bagus, turnover-nya bagus. Di situ kan ada spanduk. Rata-rata mereka sekarang tulisannya itu tidak lewat perlentaran. Jangan khawatir, jangan berkecil hati teman-teman. Kalian hubungi aja itu nomor teleponnya, atau kalau bisa ketuk pintunya. Coba tawarkan bahwa kalian mau untuk melakukan menjadi agen propertinya itu. Jangan berkecil hati kalaupun kalian ditolak, karena dari 20 usaha yang saya lakukan ternyata setengahnya itu mereka berminat untuk memasarkan lewat properti. Karena pemahaman salah dari mereka itu berpikir bahwa ketika agen properti menjual akan terjadi transaksi yang mereka fake transaction. Mereka berpikir bahwa angka itu di up, sama sekali enggak. Jadi kita yakinkan kepada vendor kita bahwa harga yang mereka sebutkan adalah itulah harga yang kalian akan jualkan. Itu yang pertama. Tahap yang kedua adalah kalian bisa lihat iklan-iklan yang ada di portal properti ya. Ada bisa Lamudi, OLX, bisa di Rumah Hoki, bisa dari Rumah 123. Di sana ada rumah-rumah yang diiklankan. Kalian intip deh, rata-rata yang fitur listing bisa diupload oleh sang pemilik. Nah, ketika sang pemilik upload, kalian bisa langsung hubungi ataupun kalian bisa nyontek. Kalian udah tahu nih, hafal lokasinya segala macam, udah kalian survei sendiri. Mudah-mudahan syukur-syukur ada pemiliknya, kalian bisa melakukan dealing untuk kalian bantu jualkan. Terus bagaimana strategi pemasarannya? Pemasarannya gampang banget teman-teman. Kalian cukup untuk iklankan di iklan portal properti. Kalian bisa iklan di portal properti berbayar ataupun yang gratis. Cuman saya prefer sih usahakan yang berbayar, karena yang berbayar itu jauh lebih efektif untuk menjangkau konsumen. Yang berbayar contohnya adalah OLX atau Rumah 123. Traffic transaksi closing di portal ini lebih tinggi dibanding portal yang gratis yang lainnya. Nah, terus apalagi teman-teman? Ketika bagaimana cara proses dealingnya itu, proses transaksinya itu. Nah, ketika ada iklan yang masuk ke kalian, ada DM ke kalian lewat IG atau lewat WhatsApp atau lewat Facebook Messenger, kalian langsung follow up mereka, janjian ketemu, bilang sama klien Anda, telepon kapan janjiannya. Mudah-mudahan akan terjadi transaksi buat kalian. Teman-teman, untuk masuk di industri properti ini adalah satu hal yang kalian harus jaga, wanti-wanti benar adalah kalian harus aware sama klien-klien kalian, karena tidak semua klien itu adalah klien beneran. Ada beberapa klien itu yang punya sifat yang jahat. Jadi sekalian sebagai yang akan menjadi agen properti, harap benar-benar punya feeling atau kalian membaca bagaimana sih fake properti ini, karena bisa terjadi mafia ini. Kita akan ketemu mafia di kantor itu. Ada beberapa kali transaksi yang mencurigakan, tapi alhamdulillah karena kita udah terbiasa dengan hal tersebut, terus kita berkoordinasi sama notaris yang kita telah dapat kepercayaan, itu bisa kita hindari. Oke teman-teman, demikian
bicara seputar dunia properti, bantu kami like, subscribe, dan komen karena kita akan berbicara banyak hal seputar apapun yang ada di diri kalian, hobi kalian, cita-cita kalian, bahkan masa kecil kita akan bahas. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai ketemu.